Halo, gua Aim. Seperti biasa di video kali ini kita akan membahas manga Rikudo. Kemarin kita telah melihat Riku yang melakukan penimbangan berat badan dan juga kita sudah mengetahui siapa lawan Riku di pertandingan debutnya. Lalu seperti apa pertandingan tinju Riku melawan Kikuchi? Jadi langsung aja kita bahas. Setelah penimbangan berat badan, ternyata setelah itu Riku tidak pernah berangkat sekolah. Dan hal itu membuat Naishiro memutuskan untuk pergi ke Baba Gym. Namun sayangnya di hari itu Baba Gymnya tutup. Naishiro pun bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Tapi ada mbak-mbak yang memberitahu kalau Riku nggak ada di sini karena dia ada pertandingan. Tentu Naishiro yang mendengar itu kaget karena Riku nggak pernah ngomong apa-apa. Dan di sisi lain, sebelum memasuki ring, Riku yang terlihat bersama Baba dan bersiap untuk melakukan pertandingan debut, si Baba ini bertanya, "Apa kau sudah siap?" Riku pun menjawab iya, tapi sembari mengingat momen saat Kikuchi memeluk anaknya, Riku berkata di dalam hatinya jika lawannya pasti adalah seorang ayah yang sangat baik. Dan sekarang kita akan saling bertukar pukulan di depan sang anak. Namun sembari memasang ekspresi yang serius, Riku berkata lagi jika malam ini akan ku cari tahu apakah aku bisa bertahan hidup di dunia ini atau tidak. Nah, ketika Riku dan juga Baba sudah berada di atas ring dan terlihat orang yang datang menonton itu sedikit banget. Baba bilang jika pertandingan 4 ronde emang selalu sepi, tapi ia yakin jika Riku pasti tidak memperdulikannya. Riku memang terlihat tidak peduli, bahkan ia hanya fokus menatap ke arah Kikuchi. Tapi di saat yang bersamaan, Kikuchi yang diteriaki oleh anaknya dan Riku yang melihat itu memasang ekspresi yang terlihat iri. Riku pun kemudian melihat ke belakang ke arah para penonton dan si Baba berkata jika Tokorozawa tidak akan datang. Dia pasti sedang menghabiskan waktu bersama teman premannya, jadi ya nggak mungkin juga dia ke sini. Riku yang mendengar itu pun menjawab jika ia paham dan ya pertandingan leg break 4 ronde akan segera dimulai. Di sudut merah dari Tazika Gym dengan berat 135 pounds, Katsuya Kikuchi dan akan melawan sudut biru dari Baba Gym dengan berat 132 pounds, Riku Azami. Wasit pun kemudian menjelaskan aturan kepada Riku dan juga Kikuchi dan lagi-lagi para penonton membicarakan bekas luka yang ada di tubuhnya Riku. Nah, ketika wasit sudah menjelaskan aturan dengan wajah bangsatnya, si Kikuchi berkata kepada Riku semoga beruntung. Riku pun cuma diam dan saat mereka berdua kembali ke sudut masing-masing, untuk terakhir kalinya Baba berkata jika aku tidak akan berkata apapun tentang hal yang dikatakan Tokorozawa. Yang ia katakan hanyalah soal mental dan bukan teknis. Riku yang mendengar itu pun cuma diam. Namun ketika bel tanda pertandingan dimulai berbunyi, Riku yang gak sengaja melihat ke arah anaknya Kikuchi. Si anak Kikuchi melihat Riku dengan tatapan penuh kebencian. Riku pun terlihat kaget, tapi saat Riku memalingkan pandangannya dengan sekejap, Kikuchi sudah berada di depan Riku dan sudah bersiap melancarkan tinju dengan tangan kanannya. Riku pun gak bisa menghindar dan tentu saja ia menerima pukulan tangan kanan Kikuchi di bagian wajah. Ia juga berkata di dalam hatinya baru aja bel berbunyi dan si Kikuchi ini udah
sudah ada di depan mataku, dan tentu saja start yang buruk dari Riku membuatnya terpojok di awal ronde pertama ini. Bahkan karena menerima pukulan Kikuchi di awal, pandangan Riku menjadi terganggu. Para penonton juga berkata jika pertandingan 4 ronde itu memang penuh semangat. Kikuchi memang terkenal dengan pukulannya yang keras, apalagi dia bisa masuk ke titik lawan sebelum ia sendiri terkena pukulan. Nah, ketika Riku terlihat sudah bisa mengimbangi pergerakan Kikuchi, dan saat itu Kikuchi melayangkan pukulan tangan kanannya, Riku juga terlihat bisa menghindari itu. Namun saat Riku ingin memukul balik dan terlihat sudah mengambil ancang-ancang, tiba-tiba Riku mendengar teriakan anak Kikuchi yang menyemangati ayahnya. Dan entah kenapa Riku yang mendengar itu malah diam mematung. Tentu kesempatan ini dimanfaatkan oleh Kikuchi dengan baik, bahkan Kikuchi kemudian bisa memukul dagu Riku dengan sangat keras. Riku yang menerima pukulan Kikuchi malah kembali membayangkan momen saat Kikuchi memeluk anaknya. Ia juga bertanya-tanya kenapa di momen seperti ini ia kembali memikirkan hal itu. Riku juga mengingat kebersamanya bersama ayahnya sendiri dan berkata jika anaknya Kikuchi memiliki semua apa yang aku inginkan, dan jika semua hal itu diambil darinya, apakah hidup anak itu akan menjadi sepertiku? Nah, ketika ronde pertama menyisakan waktu 1 menit 30 detik, penonton yang melihat pertandingan Riku tiba-tiba berteriak. Mereka berkata jika pertandingannya seru banget, tapi mungkin ini akan berakhir di ronde pertama. Karena bagaimanapun juga, walaupun Riku masih sanggup berdiri, tapi ia seperti tidak ingin bertarung. Bahkan selama ronde pertama berjalan, Riku belum pernah memukul Kikuchi. Riku sendiri juga bertanya-tanya kenapa dengan diriku ini. Ayo pukul dia, memangnya untuk apa aku datang ke tempat ini? Aku akhirnya menemukan jalanku, dan akhirnya juga setelah sekian lama aku bisa melakukan pertandingan debutku. Tapi jika aku ragu-ragu untuk menggunakan pukulan ini, sudah pasti aku akan kalah. Apakah ini juga berarti aku tidak bisa hidup dengan tinju ini? Jika itu juga tidak pantas bagi diriku, apa yang akan terjadi dengan hidupku? Dan untuk sesaat, Riku mengingat sosok Kiria, orang yang pernah ia bunuh. Namun berkat itu juga Riku menjadi tidak ragu-ragu untuk melancarkan pukulan ke arah Kikuchi. Tapi sayangnya pukulan Riku masih meleset, dan di saat yang bersamaan bel ronde pertama berakhir juga berbunyi. Wasit pun menghentikan mereka berdua, dan di sisi lain ternyata Tokurozawa hadir di pertandingan ini. Orang-orang yang melihat pertandingan Riku pun berkata mengejutkan, Riku masih bisa berdiri. Dan Tokurozawa yang mendengar hal itu berkata jika akhirnya kau menggunakan pukulanmu di saat sudah terdesak seperti itu. Nah, di sisi lain, para penonton terlihat bingung karena waktu istirahat sebelum ronde kedua dimulai, Riku yang ada di sudut biru tidak ada yang memberikan arahan, bahkan dikasih tempat duduk saja tidak. Riku hanya dibiarkan berdiri di atas ring seorang diri, bahkan Baba juga terlihat tidak peduli. Tapi di sisi lain, Riku terlihat tidak mempermasalahkan hal itu. Ia malah terlihat sangat berkonsentrasi, dan si Riku berkata di dalam hatinya jika tadi pukulanku meleset, pukulan tinjuku tidak dapat keluar seperti biasanya, ada sesuatu yang membuatku ragu dan menghalangiku untuk mengeluarkannya. Sesuatu yang membuatku seperti ingin lari dari kenyataan jika aku mengalahkan ayah dari anak itu. Di sisi lain, Kikuchi yang sedang
beristirahat sebelum ronde kedua dimulai, pelatih Kikuchi berkata untuk Kikuchi tetap percaya diri. Pukulanmu akan mengalahkannya selama itu berjalan secara terus-menerus. Jangan mengikuti nafsumu, tetap lakukan kombinasi yang berirama seperti biasanya. Kikuchi pun menjawab oke, dan di sisi lain Kikuchi dipanggil oleh anaknya. Anak Kikuchi berteriak, jika kali ini kau pasti menang. Kikuchi yang mendengar itu pun tersenyum dan ia berkata di dalam hatinya, selama aku melakukan apapun untuk memenangkan pertandingan, pasti aku akan bisa melanjutkan karir tinjuku ini. Saat manusia dalam keadaan terdesak, selalu ada jalan untuk maju, walaupun tidak ada jalan untuk kembali. Kikuchi juga kemudian berkata ke anaknya setelah pertandingan berakhir, mari kita makan sushi. Namun anaknya Kikuchi meminta makan ramen. Tapi si Kikuchi berkata lagi, mari makan makanan yang lebih mahal. Dan ya, sepertinya Kikuchi ini udah yakin banget bakalan menang. Ia juga berkata di dalam hatinya, jika hanya dengan tinju ia bisa menjadi pahlawan di depan anaknya. Tentu aku tidak akan membiarkan ini berakhir, karena pahlawan bagi seorang anak adalah ayahnya sendiri. Nah, di saat yang bersamaan bel tanda ronde kedua dimulai berbunyi. Namun yang mengejutkan, Riku dan Kikuchi langsung bertukar pukulan. Tapi hanya pukulan Riku yang mengenai wajah Kikuchi dengan telak, sementara pukulan Kikuchi terlihat meleset. Pukulan Riku yang mengenai Kikuchi, dan untuk sesaat Riku merasakan sebuah kelegaan. Dan saat Kikuchi ingin membalas pukulan Riku, di saat itu Riku langsung membayangkan sosok Kiriya yang melekat pada Kikuchi. Riku pun langsung melakukan hok dengan tangan kirinya, dan ia berkata karena hal ini membunuh atau dibunuh. Bahkan Riku kemudian mampu memojokkan Kikuchi ke pinggir ring dan terus memukulinya sembari berkata, jika ini adalah perlawanan tinjuku untuk tidak kalah. Riku yang terus-menerus memukuli Kikuchi yang terpojok, bahkan ketika pengaman gigi Kikuchi terlepas dan udah terlihat tidak berdaya, Riku masih berniat memukul Kikuchi. Bahkan ia melakukan pukulan uppercut ke dagu Kikuchi. Tentu hal itu membuat Kikuchi menyemburkan darah, bahkan darah yang Kikuchi keluarkan sampai mengenai ke bangku penonton, dan kebetulan di sanalah tempat duduk anaknya Kikuchi. Riku pun melihat ke arah anak Kikuchi, dan di saat yang bersamaan wasit menahan Riku karena pertandingan telah berakhir. Bahkan para penonton terlihat ketakutan, namun di sisi lain Baba malah tersenyum dan berkata seorang yang menargetkan sabuk juara OPBF memang seharusnya tidak kesulitan menjalani pertandingan debut 4 ronde sialan ini. Namun di samping itu sepertinya keadaan Kikuchi tidak baik-baik saja, karena kita diperlihatkan ketika setelah pertandingan Riku yang sedang membereskan perlengkapan tinjunya, sementara Kikuchi dibawa oleh tim medis dan kayaknya tidak sadarkan diri. Di sisi lain, anak Kikuchi terus memanggil ayahnya, bahkan ia juga sampai menangis. Namun Riku yang melihat itu berkata jika yang kalah menjadi pecundang dan pecundang tidak dapat apa-apa. Sabuk juara OPBF aku pasti akan mendapatkannya meskipun aku harus sendirian. Bagi seorang sepertiku yang tidak punya jalan lain selain tinju, jika aku keluar dari tinju, aku akan menjadi seorang pecundang. Di sisi lain, setelah Tokurosuwa menonton pertandingan Riku dan pulang, di perjalanan sembari menyalakan rokok, ia terlihat tersenyum. Dan kayaknya sampai sini dulu aja pembahasan kita untuk manga Rikudo. Jadi, bye-bye.